Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Masanti, NIM 23 2012 98. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya. Yang pertama yaitu dari Page Parent ini berguna untuk Direktorat Dasar Proyek Django yang mengarah ke dua level di atas file pengaturan yang biasanya adalah Directory Project. Secret key ialah kunci rahasia yang digunakan oleh Django untuk berbagai fungsi keamanan sebagai tanda tangan sesi dan token CSRF. Pastikan untuk menjaga kunci ini tetap rahasia atau di lingkungan produksi. Lalu debug clue ini ialah Django yang akan memberikan informasi debug yang lebih rinci ketika terjadi kesalahan. Ini sebaiknya diatur untuk false jika di lingkungan produksi ya. Lalu allow host ini adalah daftar host atau domain yang diizinkan untuk mengakses aplikasi Django yang saya buat. Ini menggunakan host yang ini dapat digunakan untuk semua host yang diizinkan, tetapi ini tidak disarankan untuk produksi ya. CSRF ini adalah daftar domain yang diizinkan untuk mengirim permintaan CSRF. Ia berguna saat menggunakan alat seperti log atau pengembangannya. Install apps ini ialah daftar aplikasi yang diinstal dan digunakan dalam proyek di Django yang saya pakai, yang seperti aplikasi bawaan Django seperti admin, out, session juga termasuk di sini. Middleware ini ialah komponen yang memproses permintaan dalam respon. Ini termasuk keamanan sesi dan pengolahan CSRF. Lalu templates ini digunakan untuk pengaturan atau sistem templating di Django yang saya pakai. Ini juga dapat menentukan direktori template dan pengolahan yang akan digunakan. Lalu database ini adalah pengaturan atau untuk database yang digunakan oleh aplikasi. Dalam hal ini menggunakan SQLite sebagai database file. Lalu on-password validator. On-password validator ini digunakan untuk memvalidasi kekuatan kata sandi penggunanya. Internationalization ini pengaturan bahasa dan zona waktu aplikasi yang saya pakai. Lalu static files ini biasanya diikuti dengan pengaturan untuk file statis seperti CSS, JavaScript, dan juga gambar. Langsung saja selanjutnya yaitu untuk settings P. Di sini ada import OS ini sampai sini. Ini bertujuan umumnya yaitu kode ini akan digunakan untuk mengatur direktori dan URL untuk file statis dan media dalam proyek Django yang saya buat. Lalu import OS ini digunakan untuk mengimpor modul OS bawaan Python
OS ini digunakan untuk menangani patch atau directory file agar bisa berjalan lintas sistem operasi Windows, Linux, Mac. Lalu static URL atau static ini digunakan untuk menentukan URL dasar untuk mengakses file statis seperti CSS, JavaScript, gambar frontend. Misalnya jika saya punya file style CSS di folder static, maka URL-nya akan jadi http localhost 8000 static style CSS seperti itu. Lalu static file ini yaitu ini static file is join. Ini ialah untuk mengarahkan Django untuk mencari file statis di folder statis dalam base dir ini biasanya adalah direktori utama proyek. Static spy ada di dalamnya. Lalu fungsi OS patch join ini base.dir static memastikan patch directory dibuat dengan benar sesuai sistem operasi media URL atau media ialah untuk menentukan URL dasar atau mengakses file media. Lalu misalnya jika seseorang mengupload foto dalam bentuk foto JPG, maka URL-nya bisa jadi http localhost 8000 media foto JPG. Lalu untuk medianya ya, media root ini menentukan lokasi penyimpanan file-file yang diupload untuk penggunanya. Semua file media yang diupload akan disimpan di folder semua media atau folder media yang di dalam direktori proyek. Selanjutnya ini from Django sampai radius. Untuk tujuan umumnya yaitu kode ini untuk mendefinisikan konfigurasi tampilan dan perilaku halaman admin di Django yang menggunakan variabel unfold. Untuk beberapa fitur yang diatur antara lain yaitu judul halaman admin, logo untuk mode terang dan gelap, icon favicon, gambar halaman login, redirect setelah login, radius border elemen UI. Lalu untuk tujuan untuk from Django template static ini berguna sebagai untuk mengimpor fungsi static dari Django untuk menghasilkan URL patch file statis. Contoh static yang image atau logo PNG akan jadi static image logo PNG. Untuk membuat dictionary konfigurasi yaitu bernama unfold. Lalu untuk site title nama admin, site header admin page. Di sini menentukan teks yang ditampilkan atau yang akan ditampilkan tab browser dan header dalam halaman admin. Site title ini yaitu nama situs yang akan muncul di browser tab. Lalu site header ini yaitu teks utama di dalam admin. Set icon, like, dark. Ini untuk menentukan logo atau icon logo untuk mode terang light dan mode gelap dark. Menggunakannya yaitu untuk lambda request agar bisa dipanggil secara dinamis, misalnya jika URL-nya berubah berdasarkan request. Set favicons,
Reels icon, size 32x32, type image. Di sini untuk menentukan favicon icon yang kecil di tab browser, reel size tipe, atribut HTML, standar untuk tag, link, reel, sama dengan icon. Di ref ini URL favicon diambil dari folder static atau image atau logo PNG. Selanjutnya untuk login, image, redirect after ini berguna. Ini untuk konfigurasi tampilan halaman login admin, yaitu untuk image yaitu gambar background login, redirect after halaman tujuan setelah berhasil login. Dalam contoh halaman checklist mode tertentu, reversalize admin apps model checklist adalah cara berbalik nama URL admin ke page URL. Untuk border radius ini sebagai pengatur sudut elemen antar muka menjadi sedikit membulat 6 pixel, juga untuk berfungsi sebagai estetika UI atau UX. Dan selanjutnya saya akan menjalankan from Django ini. Yang pertama yaitu untuk mengimport modul. From Django, konsep import admin ini untuk mengimport modul admin bawaan Django yang fungsinya untuk mengaktifkan halaman admin Django atau adminnya. From Django URL import page include. Ini page digunakan untuk mendefinisikan URL patterns. Include digunakan untuk menyertakan URL patterns dari aplikasi lain. Dalam hal ini aplikasinya bernama profil. Lalu from Django conf import setting, from Django conf URL static import static. Ini digunakan untuk menangani file media seperti gambar, video, file upload saat model development. Setting media URL dan setting media root biasanya di setting file yang di atas tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu daftar URL routing. Di sini URL patterns, page admin set URL mengarahkan URL atau admin ke halaman admin Django. Page ini include profil URLs mengarahkan root URL atau ke file URLs file di dalam aplikasi profile. Yang ketiga yaitu static setting media URL, document root, settings media root. Sebagai tambahannya, ini hanya dipakai saat mode development agar file di media root bisa diakses melalui URL media URL. Contohnya yaitu media URL sama dengan yaitu media dan media root sama dengan US Page, join, base.dir, media. Lalu saya akan menjelaskan di sini mulai dari
from Django sampai bawah ini, yaitu akan saya jelaskan secara awal, yaitu mulai dari atas yang from Django, import admin, sosial media. Ini untuk mengimport admin. Di sini ini ya, ini berguna untuk mengimport admin, untuk mengatur tampilan admin panel Django, untuk mengimport semua modul dari file model PY di folder yang sama yang artinya cukup relatif ya. Yang lalunya untuk kustomisasi user dan grup dari Django UTS, ini mulai dari front Django sampai dengan user group. Ini untuk mengambil model bawaan Django user dan group, lalu menyesuaikannya untuk menjadi tampilan adminnya. Kalau from ini sampai model admin, ini untuk menggunakan form dan admin layout khusus dari paket Unfold, yaitu mungkin ekstensi third party untuk UI atau UX yang lebih baik ya. Unregister default admin untuk user group, yaitu admin site, user, admin site, unregistered group. Digunakan untuk menghapus tampilan di file user dan group dari admin agar bisa dikustomisasi ulang dengan yang lebih baik. Registrasi ulang dengan kustomisasinya. Di sini admin menampilkan ulang model user dalam tampilan dan forum baru dari Unfold. Lalu untuk admin group yang bawahnya ini untuk menampilkan ulang model grup juga menggunakan Unfold meskipun tanpa tambahan konfigurasi. Selanjutnya kustomisasi admin untuk setiap modelnya. Di sini list display, CSS icon link sampai list filter ini. Nah, untuk menampilkan icon, untuk menampilkan icon dan link media sosial, bisa mencari dan memfilter berdasarkan iconnya. About me, about adminnya, list display name Andreas, poster kode ini sampai ini untuk menampilkan data profil seperti nama, alamat, dan lain-lain. Ini juga untuk bisa mencari dan memfilter berdasarkan nama dan alamat. Selanjutnya untuk education admin. Education admin ini list degree mature experience. Di sini untuk menampilkan pendidikan terakhir seperti gelar, jurusan, dan tahun. Ini juga bisa disaring dan dicari juga. Skill admin ini menampilkan keahlian dan untuk menampilkan keahlian dan ikon terkait. Skill admin ini untuk menampilkan keahlian dan ikon terkait. Ini ya. Selanjutnya interest admin. Ini digunakan untuk menampilkan hobi dan minat yang saya isi. Selanjutnya untuk registrasi ke admin panelnya menggunakan admin slide, sosial media. Semua model dihubungkan ke admin panel dengan tampilan yang sudah di custom tadi ya. Selanjutnya untuk model. From Django di sini ini berguna untuk mengimpor modul dari Django yang akan digunakan.
digunakan untuk membuat model atau tabel di database. Yang pertama, sosial media. Link ini untuk URL media sosialnya. CSS icon ini untuk nama icon, misalnya dari font, alisan. Lalu str ini saat objek ditampilkan akan menunjukkan nama ikonnya. Experience. Ini untuk berguna sebagai menyimpan riwayat pekerjaan seseorang atau sebagai start year dan end year, tanggal mulai dari selesai kerja. Di sini ya, start year ini tanggal mulai kerja, end year ini untuk tanggal selesai kerja, tanggal atau tahun. Job title ini untuk jabatan, misalnya software engineer. Job list ini sebagai penjelasan singkat tentang jabatan. Experience ini menjadikan deskripsi detail pengalaman kerja yang saya lakukan atau yang sudah saya lewati. STR ini untuk menampilkan nama jabatan saat dipanggil. Education. Di sini untuk menyimpan data pendidikan. Degree ini untuk menampilkan gelar, misalnya Expom, SP, SI atau lain-lain. Major ini untuk jurusan, misalnya teknik informatika, teknik komputer, teknik rekayasa lunak atau yang lain-lain. Experience ini deskripsi pengalaman saat kuliah, bisa saat sekolah SMA, SMP. Ini juga bisa sebagai organisasi, lomba, dan juga lain-lain atau keaktifan selama masa sekolah. About ini kelas about model semua. Di sini untuk menyimpan data diri utama. Image ini untuk mengupload foto profil. Deskripsi ini bisa digunakan sebagai deskripsi singkat atau buku dari saya atau orang lain yang akan membuatnya. Skill ini digunakan untuk menyimpan daftar keahlian. Yang experience ini untuk menjelaskan skill, misalnya Python, Django. CSS icon ini kelas icon untuk ditampilkan di web, misalnya FOP, Python. Lalu interest. Di sini digunakan untuk menyimpan daftar hobi atau minat pribadi ya. Selanjutnya untuk URL spine. Yang pertama, from Django URL patch ini digunakan untuk mengimport fungsi patch dari Django yang digunakan untuk mendefinisikan URL routing. Lalu from import views, ini untuk mengimport file views dari folder yang sama atau simbol artinya folder saat ini. Berarti kamu akan memanggil fungsi file yang akan di-views-nya. URL path ini adalah daftar URL routing yang akan dihandle oleh Django saat pengguna membuka alamat tertentu. Baris patch ini artinya yaitu URL kosong sama dengan beranda atau halaman utama HTTP localhost 8000 atau garis miring. Ini juga akan dijalankan fungsi home dari ViewSpy. Nama yaitu home digunakan untuk memanggil URL ini secara dinamis dari template atau redirect. Selanjutnya yaitu ViewPy. Di sini akan saya jelaskan satu-satu ya. Untuk from short import ini digunakan fungsi reader untuk menampilkan halaman HTML template tadi ke browsernya, digunakan untuk mengirimkan data ke template. Lalu from model
untuk mengimpor model-model dari aplikasi profil untuk diambil datanya dari database-nya tadi ya. Selanjutnya DevForm request. Ini sebagai fungsi view home ya. Fungsi ini akan dijalankan saat penggunanya membuka halaman utama. Parameter request berisi semua data dari permintaan penggunanya seperti login, data, GET, post, dan juga lainnya. Untuk pengambilan datanya di sini mulai dari about ini, yaitu yang pertama ambil satu data dalam pertama dari model about. Lalu sosial media, social object, ini mengambil semua dari data aplikasi atau dari masing-masing model yang untuk menyimpannya ke variabel. Selanjutnya untuk pisah nama depan dan nama belakangnya. Full name, about name. Full name ini, about name, ini untuk mengambil name dari objek about, misalnya Devinta Irma. Untuk pisahkan berdasarkan spasi, yaitu a first name Devinta, a last name Irma. Jika hanya ada satu kata atau nama, last name-nya akan kosong dan itu akan secara otomatis kosong. Selanjutnya untuk menyiapkan konteks di sini berfungsi untuk mengumpulkan data-data yang akan dikirim ke templates index HTML. Ini juga bisa diakses di HTML menggunakan sinteks, first name, skill, dan seterusnya. Untuk readernya ke templates yaitu return reader request ini di Django akan membuka file index HTML yang biasanya di folder templates dan mengisi semuanya data dari konteks di dalamnya. Lalu untuk index HTML, saya akan menjelaskannya di templates index HTML. Lalu untuk penjelasan indeks HTML-nya templates yaitu yang pertama selection class resume selection ID about. Untuk penjelasan codingan template sebagian yaitu section class resume section ID about ini adalah pembungkus seluruh bagian about. Kelas ini resume section kemungkinan akan digunakan atau untuk styling dari CSS. Lalu ID-nya about membuat bagian ini bisa dituju lewat link about. Div class resume selection contents. Ini yaitu kontainer yang berisi dari sebagian about-nya. Lalu H1 class ending class primary let span. Ini menampilkan nama lengkap yang sudah dipisahkan, a first name, nama depannya yang pertama tadi Devinta, a last name, nama belakangnya yaitu Irma. Ini akan ditampilkan dengan warna teks primary. MB0 ini margin bawah 0 untuk mengatur spasi, alamat, dan kontak. Div class subhead MB5 di sini. Di sini untuk menampilkan alamat about Andreas. Untuk kode posnya about posta kode. Nomor teleponnya about phone. Email sekaligus bisa diklik untuk membuka aplikasi emailnya. Dipisahkan dengan simbol titik ya agar rapi di sini. Deskripsi singkatnya yaitu p class lead mb about deskripsi. Untuk menampilkan bio, sinopsis atau deskripsi diri about this
about this ini ya. Selanjutnya untuk lead di sini untuk teks besar push drag. Dan MB5 ini untuk margin bawah besar untuk jaraknya. Icon media sosial. Div class social icon ini untuk melakukan perulangan terhadap diskon sosial media dari model sosial medianya. Setiap item akan membuat link ke URL sosial media link untuk menampilkan icon dengan kelas dan font always stamp berdasarkan sosial CSS, icon, contoh, FA Facebook, FA link, dan lain-lain. Jika data kosong akan muncul tertulis tidak ada media sosial tersebut ya. Di sini tidak ada media sosial tersebut. Selanjutnya akan saya jalankan untuk hasilnya portofolio saya, yaitu dan langsung saja kita jalankan berikut hasil dari project saya untuk portofolionya seperti ini. Di sini bagian portofolio saya menjelaskan alamat, email, kontak, nomor e-post. Di sini deskripsi tentang saya, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, untuk deskripsi keahlian kerja saya seperti ini. Minat, seperti itu saja. Kalau untuk pembandingnya aku menambahkan bisa di adminnya. Jadi di sini lalu di sini ada tampilan untuk adminnya. Di sini berisi ketika kalau kita ingin mengisi about seperti ini. Di sini ada education. Lalu di sini experience, interest, skill, keahlian saya dan sosial media juga. Untuk beberapa kalau kita ingin menambahkan di sini. Jadi di sini kita tambahkan untuk mengupload foto, image, untuk alamat Haji Jalaluddin. Saya isi acak saja ya. Lalu foto pos, nomor telepon, deskripsinya singkat saja, yaitu saya lalu di sini akan keluar data yang sudah saya tambahkan tadi. Selanjutnya akan menambahkan education sama seperti tadi. Tinggal menambahkan di sini. Jika kita ingin menambahkan, di
sini start year awal masuknya kita diskusi 2012 dan akhirnya 2029. Kita bisa lihat di sini juga bisa seperti ini. Ini nama sekolahnya atau pendidikannya bisa tulis SMA, jurusannya BPS, experience-nya dari basic komputer. Kita sudah disimpan, kita akan keluar seperti ini. Begitu juga seperti